Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, azan merupakan panggilan ibadah bagi umat Islam untuk menunaikan sholat fardu. Azan dikumandangkan oleh seorang muazin dari masjid setiap memasuki 5 waktu sholat. Kata azan sendiri berasal dari kata azina yang berarti mendengar atau diberitahukan. Salah satu kisah yang menarik serta identik dengan azan adalah tentang Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah mengumandangkan azan. Diberi kepercayaan sebagai Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah benar Nabi Muhammad SAW tidak pernah azan sekalipun semasa hidupnya? Ternyata Rasulullah SAW memang tidak pernah mengumandangkan azan karena Allah memerintahkannya demikian. Kisah ini tentunya membuat para umat Islam bertanya-tanya mengapa hal tersebut dapat terjadi. Bahkan Bilal dipilih langsung oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah sebagai muazin pertama dalam sejarah Islam untuk mengumandangkan panggilan azan dari Masjid Nabawi. Seruan Rasulullah SAW adalah wajib. Hal tersulit dikarenakan panggilan atau seruan dari Rasulullah SAW merupakan hal yang wajib. Wajib artinya tidak dapat ditunda maupun ditinggalkan. Maka dari itu, jika Rasulullah SAW mengumandangkan azan, maka dikhawatirkan orang yang tidak menjawab seruannya akan termasuk ke dalam golongan orang yang haram, seperti yang disebutkan di dalam surah berikut. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah SAW takut akan ditimpa cobaan atau azab yang pedih. Quran Surah An-Nur ayat 63. Dikhawatirkan jika umat Islam yang pada saat itu sedang berada jauh dari kawasan tempat azan dan tidak bisa memenuhi panggilan Rasulullah SAW saat itu juga, maka hukumnya adalah haram. Itulah mengapa Rasulullah SAW tidak melakukan azan. Di dalam kitab Mawahibul Jalil oleh Imam Al-Khattab disebutkan bahwa azan ditinggalkan oleh Rasulullah SAW karena jika ia mengatakan hayya 'ala shalah dan umat Islam tidak segera melaksanakannya, maka mereka akan disiksa sesuai ayat tersebut. Rasulullah SAW tidak bersaksi atas namanya. Rasulullah SAW adalah penyeru dan ia tidak boleh bersaksi atas dirinya sendiri dengan mengucap kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah seperti yang dikutip dari kalimat azan. Seruan tersebut memiliki arti aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Jika Rasulullah SAW mengumandangkan azan dan ia mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka akan muncul pemahaman bahwa akan ada nabi setelah dirinya, yang mana orang-orang dengan pemahaman iman yang lemah akan menganggap jika Nabi Muhammad SAW bukanlah nabi yang terakhir. Abdullah adalah orang pertama yang mengetahui lafaz azan. Orang yang pertama kali mengetahui lafaz azan adalah Abdullah bin Zaid. Dia mendapatkan petunjuk melalui mimpinya. Dengan demikian, Rasulullah SAW mewakilkan kepada selain dirinya untuk mengumandangkan azan. Zaman dahulu, Rasulullah SAW dan para khalifah setelahnya tidak berkesempatan untuk mengumandangkan azan sholat karena sempitnya waktu di tengah urusan umat Islam, sehingga Rasulullah SAW diketahui tidak mengumandangkan azan. Mengutip dari Sirah Nabawi, diketahui seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Abdullah bercerita bahwa ia baru saja bermimpi melihat seruan azan pada malam sebelumnya. Dalam mimpinya tersebut, Abdullah bin Zaid didatangi oleh seorang berjubah hijau yang membawa lonceng. Abdullah bin Zaid berniat membeli lonceng milik seorang berjubah hijau tersebut untuk memanggil orang-orang agar sholat. Tetapi seseorang yang berjubah tersebut memberikan saran padanya untuk mengucapkan serangkaian kalimat sebagai penanda waktu sholat tiba. Serangkaian kalimat azan yang dimaksud yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Demikianlah video ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.